Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufil Febrianti dari kelas KIA dengan NIM 25311012079. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keterampilan menyimak berbicara. Jadi, yang pertama yang harus kita ketahui adalah definisi dari menyimak itu sendiri, yang dimana di sini tertulis bahwa menyimak adalah proses menerima, memahami, menafsirkan, serta memberi makna terhadap pesan yang disampaikan secara lisan. Jadi, menyimak itu suatu kegiatan atau tindakan kita dalam memahami sebuah makna atau pesan. Jadi, misalnya ada lawan bicara kita dan kita mendengarkan, itu dinamakan dengan menyimak. Tetapi, dengan hanya kita mendengarkan itu tidak cukup. Kita harus dapat meresponnya dan kita harus paham dengan apa yang sedang dibicarakan. Dan selanjutnya adalah tujuan dari menyimak itu. Pastinya setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Dan tujuan dari menyimak yang pertama untuk memahami pesan dan informasi yang disampaikan. Jadi dengan menyimak itu supaya kita dapat paham atas apa yang sedang dibicarakan dan informasi yang sedang disampaikan. Yang kedua, untuk menilai dan mengevaluasi isi pembicaraan. Jadi dengan menyimak itu supaya kita dapat mengevaluasi isi pembicaraan yang sedang berlangsung. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan atau tindakan dari informasi yang kita dapat. Jadi dengan kita menyimak, kita akan paham atas apa yang sedang dibicarakan dan kita dapat mengambil keputusan selanjutnya. Dan tujuan yang terakhir adalah mengembangkan empati dan kemampuan berpikir kritis. Jadi dengan menyimak supaya kita dapat mengembangkan pikiran kita agar lebih kritis. Baik, dan selanjutnya yang harus kita ketahui adalah tahapan dalam menyimak, yang dimana kita menyimak itu pasti ada tahapannya. Dan tahapan yang pertama adalah mendengar atau hearing, yang artinya kita menangkap pesan atau bunyi yang masuk melalui indera pendengar. Yang dimana tahap yang pertama untuk kita menyimak adalah mendengarkan. Dan tahapan yang kedua adalah memahami atau understanding, yang artinya kita harus paham atas topik yang sedang kita bicarakan. Dan tahapan yang ketiga adalah menafsirkan atau interpreting, yang artinya kita memberi makna lebih dalam berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan situasi. Jadi tahap yang ketiga yaitu kita dapat menafsirkan isi dari pembicaraan tersebut. Dan tahap yang keempat adalah mengevaluasi, yang artinya kita dapat menilai isi pembicaraan, kebenaran, keakuratan, atau logika pesan. Jadi tahap yang keempat itu kita dapat menilai apakah pesan ini valid atau sebuah isu belaka saja. Dan tahap yang terakhir adalah menanggapi atau responding, yang dimana kita harus memberi jawaban atas sebuah pesan tersebut. Jadi kita harus merespon pembicaraan terhadap lawan bicara kita. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah ragam atau jenis-jenis menyimak. Jadi dalam menyimak itu ada jenis-jenisnya. Dan jenis yang pertama adalah menyimak intensif, yang dimana menyimak ini mendengarkan secara cermat untuk memahami informasi secara detail. Contohnya, saat kita menyimak guru yang sedang menjelaskan di depan, yang dimana itu disebut dengan menyimak intensif. Dan menyimak yang kedua yaitu menyimak ekstensif, yang artinya seperti menyimak secara umum untuk mendapatkan gambaran atau hiburan. Contohnya seperti mendengarkan berita atau podcast. Jadi saat kita menonton atau mendengarkan podcast itu disebut dengan menyimak ekstensif. Dan menyimak yang ketiga adalah menyimak kritis, yang artinya menilai pesan secara analitis dan logis. Contohnya seperti menyimak debat atau pidato politik.
Jadi saat kita sedang menyimak atau melihat atau sedang menonton pidato tentang politik atau debat, itu disebut dengan menyimak kritis, karena kita harus menilai atau menganalisis melalui logika. Dan menyimak yang keempat yaitu menyimak kreatif, yang artinya menyimak untuk merasakan pengalaman imajinatif atau emosional, yang contohnya seperti mendengarkan cerita atau drama. Jadi saat kita menonton drama itu kita kan berimajinasi, jadi kita itu bisa disebut dengan menyimak kreatif. Dan menyimak yang kelima yaitu menyimak selektif, yang artinya kita menangkap bagian-bagian penting dari informasi yang sudah kita simak, yang contohnya seperti menyimak poin utama atau contohnya seperti kita menyimak poin utama saat seminar. Jadi saat kita melihat seminar atau sedang mendengarkan seminar itu, kita menilai poin-poin pentingnya atau mencatat poin-poin pentingnya, itu kita disebut dengan menyimak selektif. Dan menyimak yang keenam itu atau yang terakhir, menyimak interogatif, yang artinya menyimak sambil menyiapkan pertanyaan atau klarifikasi. Contohnya saat kita mewawancarai orang, kita misalnya sedang mewawancarai tentang banjir kepada masyarakat, dan kita itu harus sambil menyiapkan pertanyaan atau klarifikasi atas apa yang sudah mereka sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan tentang pentingnya keterampilan menyimak. Selebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.